Bahan produksi pembuatan goguma chips yang pertama ada mantang, kedua penyedap rasa, ketiga bumbu balado, dan keempat minyak goreng. Langkah pertama dalam pembuatan goguma chips yaitu pengupasan pada kulit mantang. Setelah itu kita parut mantang sesuai dengan selera ukuran. Kemudian cuci bersih mantang yang telah dikupas sampai benar-benar airnya jernih. Kemudian setelah air bersih kita masukkan garam agar mantang terdapat rasa gurih. Setelah mantang digoreng, kemudian kita beri bumbu penyedap rasa seperti balado, jagung bakar, dan lain sebagainya. Step terakhir, kita masukkan mantang yang sudah dibumbui ke dalam plastik dan kemudian siap kita jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Intan Putri Puspitasari dengan NPM 19110600104 dari jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah agribisnis. Nah, kali ini kita akan membahas seputar proposal bisnis mengenai produksi goguma chips. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan usaha saya, yaitu yang saya beri brand yaitu Goguma Chips. Nah, dalam bidang usaha kuliner, jenis produk yang saya pakai yaitu ubi jalar atau mantang. Letak usaha yang saya jalani terletak di Jalan Padat Karya Natar, Lampung Selatan. Dan ada pun slogan usaha saya yaitu sekali nyoba mau lagi. Kuliner saat ini merupakan suatu hal yang menarik dan sangat diminati banyak orang. Beraneka ragam makanan yang unik, kehadiran wisata kuliner, dan tren kuliner yang menjadi gaya hidup masyarakat menjadi tanda bahwa bisnis kuliner berkembang pesat. Salah satunya pada keripik ubi jalar, merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Rasanya yang renyah dan murahnya harga yang ditawarkan. Nah, yang menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai, seperti bersama rekan ataupun keluarga. Nah, seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik mantang mulai diinovasikan berbagai varian rasa, seperti keripik ubi pedas dan beberapa tingkatan level. Dan usaha yang saya jalani, saya beri nama yaitu Goguma Chips. Goguma Chips sendiri ini merupakan keripik yang terbuat dari mantang, dan goguma sendiri yaitu saya ambil dari bahasa Korea yaitu mantang dan chips yang artinya renyah. Setelah itu adapun tujuan dalam proposal bisnis ini, yang pertama ada meningkatkan pendapatan. Kemudian yang kedua, menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang dibuat agar mencapai target penjualan. Yang terakhir yaitu membantu mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. Setelah itu ada detail produk yang ada bahan baku, proses, dan kapasitas. Yang pertama yaitu mantang, yang kami sajikan yaitu mantang ungu atau putih, kemudian dipotong menggunakan parutan ubi, lalu digoreng setelah masak, kemudian diberi bumbu varian rasa seperti pedas,
jagung bakar, dan original. Setelah itu disajikan dengan rasa yang unik dan menarik. Nah, dalam sehari produksi, keripik mantang yang kami hasilkan sebanyak 150 bungkus dengan 2 inovasi rasa yang berbeda, yaitu ada original goguma chips dan hot goguma chips. Nah, sehingga dapat diprediksi dalam 1 bulan kami dapat menjual sebanyak 3.750 buah goguma chips dengan harga bahan baku per buah sebesar 5.000 dan hasil dari penjualan yang kami dapatkan sebesar 18.750.000. Nah, tempat usaha ini direncanakan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lokasi ini saya pilih karena tempatnya sangat strategis untuk dipasarkan karena kebanyakan mahasiswa lebih memilih untuk membeli makanan-makanan ringan ketika sedang istirahat maupun sedang bersantai-santai di kantin. Nah, laba bersih yang dihasilkan dalam bisnis ini yaitu 15.975.000 per bulan. Oke, selanjutnya ada pasar dan strategi pemasaran. Nah, target pasar terutama adalah rata-rata penggemar berat makanan pedas, yaitu kalangan remaja atau anak muda, yang dapat menjadikan sebagai target pasar yang sangat potensial, dengan cara menawarkan beberapa level rasa pedas untuk memenuhi permintaan para konsumen. Nah, di samping itu juga kami menyediakan varian rasa yang lain, selain pedas, seperti keripik ubi original, keripik ubi balado, keripik ubi jagung manis, dan berbagai rasa lainnya yang tentunya sangat renyah dan sedap untuk dijadikan sebagai makanan ringan atau cemilan. Kemudian strategi pemasaran. Nah, slogan Goguma Chips adalah yaitu sekali nyoba mau lagi. Dan pembuatan stand yang unik dan menarik. Kemudian bermitra dengan kantin-kantin sekolah dan perguruan tinggi, dan menerima untuk acara promosi yang akan dilakukan melalui jaringan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, pamflet, brosur, dan radio. Kemudian komitmen pelayanan kami yaitu adalah melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan bergizi. Nah, biaya produksi dan kebutuhan modal. Yang pertama yaitu biaya bahan baku untuk 200 goguma chips per hari. Yang pertama bahan yaitu mantang yang dipakai 5 kilo dalam biaya 8.000 dengan jumlah 40.000. Kemudian ada minyak goreng 1 kemasan biaya dengan 40.000 dengan jumlah 24.000. Kemudian yang ketiga itu penyedap rasa, kita pakai 3 bungkus dengan biaya 6.000 dengan jumlah 6.000. Kemudian yang terakhir ada bumbu varian rasa. Kita pakai 2 bungkus dengan harga 5.000 dengan jumlah 10.000. Nah, total semua yang dipakai yaitu 80.000 untuk biaya bahan baku 200 goguma chips per hari. Nah, di sini produksi dan biaya bahan baku goguma chips yaitu tiap hari 150 bungkus dan tiap bulannya selama 25 hari itu dapat 3.750 bungkus. Kemudian biaya bahan baku per satuan produk yaitu 80.000 dan biaya bahan baku per bulan yaitu mencapai 3 juta. Oke, setelah itu kebutuhan modal. Nah, kebutuhan modal yang pertama ada biaya investasi. Yang dipakai yaitu stand makanan, kita pakai 1 unit dengan biaya 1 juta. Kemudian ada alat penggorengan, kita pakai 3 unit dengan biaya 150.000. Kemudian ada spatula, kita pakai 3 unit dengan harga 30.000 dengan jumlah 20.000. Kemudian ada pemarut mantang, kita pakai 1 unit dengan biaya 30.000. Kemudian ada LPG 3 kilo, yaitu kita pakai 3 unit dengan harga 150.000. Dan ada kompor gas, kita pakai 3 unit dengan biaya 225.000 dan total semuanya yaitu 2.025.000. Kemudian ada biaya operasional per bulan. Nah, biaya yaitu ada biaya pemasaran dan kemasan. Dengan 25 hari dengan biaya 10.000 dengan jumlah 250.000. Dengan total kebutuhan modal yaitu ada
2.775.000. Kemudian ada proyeksi pendapatan dan biaya. Nah, yang pertama penjualan. Penjualan per bulan atau 25 hari ini kita mendapatkan 375 buah dengan jumlah 5.000 dan total 18.750.000. Kemudian biaya produksi. Nah, yang pertama ada bahan baku dengan bahan baku dengan 25 hari ini dengan jumlah 2.025.000. Kemudian biaya pemasaran dan kemasan yaitu dengan jumlah 250.000. Total biaya yang didapatkan yaitu 2.775.000. Nah, keuntungan yang kita dapat yaitu 15.975.000. Kemudian kesimpulan dari proposal bisnis ini yaitu kuliner ini merupakan suatu hal yang menarik dan sangat diminati banyak orang. Beraneka ragam makanan yang unik, kehadiran wisata kuliner, dan tren kuliner ini menjadi gaya hidup masyarakat, menjadi tanda bahwa bisnis kuliner berkembang pesat. Nah, kenaikan jumlah pelaku bisnis kuliner merupakan fenomena yang terjadi akibat adanya dukungan kemudahan untuk membuka bisnis kuliner. Nah, dalam melakukan usaha, kita dituntut untuk serius dan fokus. Kita tidak bisa dalam memulai bisnis itu secara setengah-setengah dan dikerjakan sambil lalu meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan. Kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari diri kita sendiri. Nah, dengan demikian ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.